Hello mates, welcome back to English with Danto. So today we will learn about the part of speech part 2, where in the part 1 we already learned about noun, pronoun and adjective. So today we will learn about verb. Okay. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai verb atau kata kerja. Nah, apa itu verb? Verb adalah kata yang menunjukkan tindakan, pekerjaan, perbuatan, aktivitas, proses, atau momentary action. Ini kita sebut dengan action verb. Contoh action verb seperti act, bertingkah, agree, setuju, arrive, sampai, play, bermain, call, memanggil, grab, mengambil, and other similar things. Nah, sebelum saya memberikan contoh, saya ingin memberitahu teman-teman bahwa bentuk kalimat verb dibagi menjadi dua, yaitu kalimat transitive, yaitu kata kerja yang diikuti oleh objek, dan kalimat intransitive, kata kerja yang tidak diikuti oleh objek, namun maknanya tetap mudah untuk dipahami. Nah, contoh dalam kalimat kita menggunakan action verb play. I'll play this song on my guitar. Aku akan memainkan lagu ini dengan gitarku. Nah, ini adalah bentuk kalimat transitive karena diikuti objeknya secara langsung, yaitu objek song, sehingga menjadi kalimat yang utuh. Berbeda dengan contoh kalimat I'll play this on my guitar. Saya akan bermain dengan gitarku. Ini merupakan contoh kalimat intransitive karena action verb di situ tidak diikuti oleh objek. Tapi maknanya tetap kita paham, yaitu saya akan bermain dengan gitarku. Yang maksudnya bermain ya pasti bermain musik ataupun bernyanyi. Perlu diketahui juga, bila subjeknya sedang melakukan pekerjaan, maka verbnya harus aktif. Contoh, Nadia sings very well. Nadia bernyanyi dengan sangat baik. Verb sing di sini menjadi kalimat aktif dengan menerima akhiran s. Tetapi apabila subjek dikenai pekerjaan, maka verb yang digunakan bentuknya pasif, yang ciri utamanya adalah be plus verb 3. Contoh, English is studied every day. Bahasa Inggris dipelajari setiap hari. Nah, kita lihat di bawah, saya menggunakan to be is, dan bentuk ketiga atau verb 3 dari study yaitu studied. Selain menunjukkan action, kata kerja juga menunjukkan makna keadaan atau states of being. Ini bisa dikatakan sebagai non-action verb. Dan ini kita sebut dengan state verbs atau stative verbs. Kata kerja ini biasanya berhubungan dengan emotion, emosi, sense, indera, measurement, pernyataan yang menyatakan pengukuran atau perbandingan, opinion or thoughts, pemikiran, possession, kepemilikan. Contoh emotion seperti love, cinta, like, suka, hate, benci, want, ingin, need, butuh atau perlu. Sense seperti feel, merasakan, hear, mendengar, see, melihat, smell, baunya, sound, kedengarannya. Measurement seperti cost, harga, measure, ukuran, weight, berat, seem, terlihat, consist, terdiri atas. Opinion or thoughts seperti know, tahu, think, kira, understand, paham, believe, percaya, guess, tebak, dan possession seperti belong, termasuk atau merupakan milik dari, own, memiliki atau kepunyaan, have, memiliki, possess, memiliki, contain, mengandung, and other similar things. Semua kata-kata ini biasanya tidak digunakan dalam bentuk continuous tense.
meskipun bermakna sedang terjadi. Ciri utama bentuk continuous tense adalah be plus verb being. Contoh, he appears to be unhappy. Dia nampaknya tidak senang atau bahagia. Bukan, he is appearing to be unhappy. Namun, bila makna dalam kalimatnya beda, maka kita bisa menggunakan dalam bentuk continuous. Contoh, I have a phone. Saya memiliki sebuah telepon genggam. Have di sini adalah possession atau ownership, yang memiliki arti adalah kepunyaan. Ini merupakan bentuk kalimat statif. Berbeda dengan I am having a good time. Saya menikmati waktuku dengan baik. Atau saya memiliki waktu yang baik. Nah, ini adalah bentuk kalimat action, di mana having di sini merupakan action verb yang digunakan dalam bentuk continuous tense. Makna having di sini adalah enjoying the time atau experience good time. Jadi bukan makna kepunyaan. Selain stative verb, ada juga kata kerja lain yang menunjukkan makna keadaan yang disebut linking verb atau kata kerja penghubung. Bentuk linking verb adalah selalu tidak mempunyai atau tidak membutuhkan objek, intransitive. Linking verb memiliki pola subject plus linking verb plus complement atau kalimat pelengkap. Nah, untuk complement, jika di sini bentuknya noun, maka kita harus menamai kembali si subject atau rename. Namun, bila komplementnya berbentuk adjektif, maka kita harus menjelaskan tentang subjeknya atau mendescribe tentang si subjek. Contoh, she is a guide. Dia adalah seorang pemandu. Is di sini merupakan linking verb. Guide adalah noun yang berfungsi menamai kembali subjek, yaitu subjek she. Berbeda dengan bentuk contoh, she looks sad. Dia kelihatan terpuruk atau sedih. Looks di sini merupakan linking verb. Sad adalah adjective. Adjective sad di sini menjelaskan tentang perasaan si subjek she yang merasa sedih. Jadi adjective ini berfungsi untuk mendescribe subjek. Perlu diketahui juga teman-teman, noun di sini juga bisa dijelaskan oleh kata lain, biasanya berupa adjektif. Contoh, she is qualified guide. Dia adalah pemandu berkualifikasi. Qualified di sini adalah adjektif yang memperjelas noun guide. Pada adjektif sad juga, kita bisa menjelaskan dengan kata lain, biasanya berupa adverb atau kata keterangan. Contoh, she looks extremely sad. Dia kelihatan begitu sedih atau terpuruk. Extremely di sini adalah adverb yang memperjelas adjective sad. Ini adalah beberapa linking verb yang sering digunakan dalam kalimat bahasa Inggris, yaitu ada be yang variasinya am, is, are, was, were, been. Ini diterjemahkan adalah atau merupakan, kadang juga tidak diterjemahkan. Seem, appear yang artinya nampaknya, feel, merasakan atau terasa, look, terlihat atau kelihatannya, smell, baunya, taste, rasanya, sound, kedengarannya, stay, remain, keep yang artinya tetap, become, get, turn, grow yang artinya menjadi. Perlu diingat juga teman-teman, beberapa linking verb juga bisa menjadi action verb, tergantung konteks kalimatnya. Contoh, that girl looks pretty, I love it. Gadis itu begitu imut, saya menyukainya. Looks di sini merupakan linking verb yang berfungsi sebagai penghubung antara subjek girl dan adjective pretty. Kata pretty di sini menjelaskan kondisi dari subjek. Berbeda dengan contoh, that girl look at me lovely. Gadis itu melihatku dengan penuh cinta.
Look at di sini menjelaskan phrasal verb atau bentuk frase yang bersifat idiomatis. Sehingga look at bukan bentuk linking verb, tetapi bentuk action verb. Karena look at menjelaskan tentang perbuatan dari subjek girl terhadap objek me. Dan Lovely di sini menjelaskan tentang verb look at. Semua kata kerja yang telah kita bahas, baik action verb, stative verb, ataupun linking verb, bisa menjadi main verb, yaitu kata kerja utama dalam sebuah kalimat. Seperti pada contoh sebelumnya, that gold looks pretty, I love it. Nah, looks di sini berupa linking verb yang juga menjadi main verb. Atau pada contoh kedua, that gold look at me lovely. Look at di sini adalah action verb yang juga menjadi main verb. Selain main verb, ada juga kata kerja bantu atau helping verb yang lebih dikenal dengan sebutan auxiliary verb. Nah, seperti namanya, ini berfungsi untuk membantu main verb membentuk struktur bahasa, seperti dalam bentuk tenses, misalnya continuous, perfect, dan lain sebagainya, atau membantu menambah makna tertentu pada main verb, seperti permission, certainly, and other similar words. Ini adalah beberapa jenis helping verb yang sering digunakan. Be, yang variasinya am, is, are, was, were, been, being. Do, variasinya do, does, did. Have, variasinya have, has, had. Dan modal, variasinya will, would, shall, should, may, might, can, could, must, ought to, and had better. Contoh kalimat untuk setiap masing-masing helping verb. She's coming the day after. Dia datang di hari berikutnya. Is di sini merupakan helping verb yang terbentuk dari to be, dan coming merupakan main verb. She doesn't like you. Dia tidak menyukaimu. Doesn't di sini merupakan helping verb yang dibentuk dari kata does plus not, dan like merupakan main verb. She has offered for you a chance. Dia telah memberimu sebuah kesempatan. Has di sini merupakan helping verb. Offered merupakan main verb. You should drink a lot of water. Kamu harus minum banyak air. Should di sini merupakan helping verb. Drink adalah main verb. Nah, semua helping verb di sini membantu menambah makna dari main verb itu sendiri. Perlu dicatat juga teman-teman, verb seperti be, do, dan have, dan juga variasinya bisa menjadi main verb tergantung konteks kalimatnya. Contoh, she is awesome. Dia mengagumkan atau dia menakjubkan. Is di sini merupakan linking verb yang juga menjadi main verb. She does the dishes every morning. Dia mencuci piring setiap pagi. Does di sini adalah action verb, bukan helping verb. Karena does menjelaskan tentang perbuatan atau kegiatan dari subjek she pada pagi hari, yaitu mencuci piring. Jadi di sini menjelaskan tentang kegiatan. Jadi does adalah action verb. Contoh ketiga, she has an offer for you. Dia menawarimu sebuah kesempatan. Has di sini adalah stative verb, bukan helping verb. Has juga menjadi main verb. Offer di sini adalah stative verb karena masuk ke dalam verb of opinion or thoughts. Verb sendiri mempunyai 6 bentuk perubahan. Yang pertama, base. Ini biasa disebut bare infinitive. Yang kedua, verb 1, biasa disebut infinitive atau simple form. Dan pada verb ini menerima akhiran s dan is.
Yang ketiga, verb to, lebih dikenal dengan sebutan simple past. Yang keempat, verb 3, biasa disebut past participle. Yang kelima, verb ing, biasa disebut present participle. Dan verb ing dibentuk dari verb base plus verb ing. Dan yang keenam, to infinitive. To infinitive ini dibentuk dari to plus verb base. Contoh pada berinfinitif be. Pada verb 1 dia berubah menjadi am, is, are. Ini tergantung subjeknya. Pada verb 2 dia berubah menjadi was, were. Pada verb 3 menjadi been. Ini untuk semua subjek. Dan verb ing menjadi being. Dan to infinitive berubah menjadi to be. Yang kedua, have. Pada verb 1 dia berubah menjadi have, has. Pada verb 2 berubah menjadi had. Pada verb 3 berubah menjadi had. Pada verb ing menjadi having. Pada to infinitive berubah menjadi to have. Contoh ketiga, do. Pada verb 1 dia berubah menjadi do atau does. Verb 2 berubah menjadi did. Verb 3 berubah menjadi done. Verb ing menjadi doing. To infinitive menjadi to do. Yang keempat, over. Pada verb 1 dia berubah menjadi offers. Pada verb 2 berubah menjadi offered. Pada verb 3 menjadi offered. Dan verb ing menjadi offering. Pada to infinitive menjadi to offer. Untuk bentuk be, have, dan do, karena perubahannya tidak beraturan, maka ini masuk ke dalam bentuk irregular verb atau kata kerja yang tidak beraturan. Sedangkan over masuk ke dalam bentuk regular verb atau kata kerja beraturan. Adapun cara untuk mengetahui apakah kata itu termasuk verb atau bukan, yaitu kita bisa cek di kamus. Kita lihat sama-sama di bawah, teman-teman. Pada kamus Longman Dictionary saya mencari kata talk atau berbicara. Nah, kata talk ini masuk ke dalam verb. Dan di situ di nomor 1 itu ada tulisan conversation dalam kurung intransitive. Nah, maksudnya dalam komunikasi dia itu bisa berupa intransitive atau tidak memerlukan objek setelahnya. Contoh, what are you talking about? Apa yang kalian bicarakan? Nah, di situ kita lihat sama-sama bahwa tidak ada objek yang diikuti setelah action verb talk atau talking. Yang kedua, kita bisa lihat melalui posisi atau fungsi dalam kalimat. Contoh, she carefully explained the problem. Dia menjelaskan masalah itu dengan seksama atau dengan hati-hati. Nah, explain di sini merupakan verb yang menunjukkan aktivitas subjek she yang memberikan penjelasan. Yang ketiga, kita bisa melihat melalui akhiran kata atau sufiksis.